Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Saham Otodidak. Pernah nggak sih kalian itu berpikir kenapa sebagian besar UMKM di Indonesia itu masih berjuang keras untuk berkembang? Meskipun kita seringkali dengar tentang berbagai program pemerintah yang katanya super canggih. Bayangin, kalau lu punya bisnis yang kecil, yang udah berusaha mati-matian, tapi tetap ngerasa seperti jalan di tempat. Nah, kali ini kita bakal ungkap gimana program kredit usaha rakyat atau KUR berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pertanyaan krusial. Apakah program ini benar-benar jadi solusi atau cuma janji manis yang bikin kalian penasaran? Pertama, berbicara tentang KUR, kredit usaha rakyat, program ini tuh digembar-gemborkan sebagai penyelamat UMKM dengan subsidi bunga yang katanya bisa bikin UMKM merasa dapat angin segar. Tapi apakah KUR ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi atau cuma jadi kosmetik dari kebijakan pemerintah? Dengan bunga yang hanya 6%, KUR memang terdengar seperti penawaran yang terlalu bagus untuk ditolak. Meskipun demikian, apakah benar-benar semudah itu untuk mendapatkan manfaat dari KUR? Banyak UMKM menghadapi proses yang bisa membuat mereka seperti terjebak dalam labirin birokrasi. Mulai dari perlunya laporan keuangan, hingga dengan dokumen yang harus dipenuhi. Ini sebenarnya bukan sekedar masalah bunga rendah, tapi soal kemudahan akses dan efisiensi. Sekarang, bagaimana KUR mempengaruhi kapasitas produksi UMKM? Apakah program ini benar-benar membantu UMKM untuk berkembang, atau hanya memberikan bantuan sementara? Tentu kita tahu salah satu tujuan utama KUR itu adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tapi apakah ini benar-benar terjadi di lapangan? Kita sering mendengar bahwa UMKM berjuang keras dengan keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Dengan KUR, diharapkan UMKM bisa memperoleh dana yang diperlukan untuk memperluas usaha dan meningkatkan produksi. Tapi apakah kenyataannya sesuai dengan harapan atau KUR hanya memoles masalah besar agar terlihat seperti masalah kecil yang belum sepenuhnya terpecahkan? Kemudian kita juga harus bertanya, apakah KUR benar-benar meningkatkan kesejahteraan UMKM? Program ini tentu dirancang untuk memberikan dorongan kepada UMKM, tetapi apakah dorongan tersebut cukup signifikan untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan sehari-hari para pelaku usaha? Meskipun subsidi bunga adalah langkah besar, kesejahteraan UMKM tentu bergantung pada berbagai faktor, misalnya seperti pelatihan, dukungan manajerial, dan akses ke pasar. Jadi mari coba kita lihat lebih dalam apakah KUR ini hanya sebagai bagian dari puzzle besar atau benar-benar menjadi game changer untuk UMKM. Dan apakah KUR ini menjadi harapan baru untuk UMKM atau cuma janji manis yang belum terbukti? Kita akan membahas semua ini dan mengungkap sejauh mana program ini bisa mengubah landscape UMKM di Indonesia. Jadi jangan lewatkan apa yang akan kita bahas kali ini, mungkin bisa mempengaruhi cara pandang kalian terhadap bantuan pemerintah dan bagaimana UMKM itu bisa benar-benar berkembang. Banyak yang bilang UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi kenapa ya tulang punggungnya itu kelihatannya sering pegel-pegel? Katanya sih ya akses pembiayaan itu jadi masalah utama di sini. Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, bilang kalau kredit UMKM itu cuma 19% dari total penyaluran kredit nasional. Cuma 19% cuy. Padahal targetnya itu 30%. Kok bisa bedanya jauh banget? Coba lihat negara tetangga kita. Malaysia dan Thailand itu udah sampai di 40%. Korea Selatan bahkan udah di 84%. Jepang di 60%. Sementara Indonesia yang katanya bisa, malah sibuk merenung di 19%. Bukan soal nggak bisa sih menurut gue. Tapi mungkin lebih ke nggak tahu caranya. Yang jadi masalah di sini sebenarnya bukan cuma angka-angka itu. UMKM di sini kebanyakan nggak punya kolateral alias aset yang bisa digadaikan ke bank. Ya, jadi ngarep pinjam uang tapi nggak punya barang buat dijaminin. Perbankan tentu lebih pilih kasih ke perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan. Ya kan lebih mudah ngasih pinjaman ke yang udah kaya daripada bantuin yang lagi butuh. Apa ini yang dinamakan logika ekonomi? Kalau menurut gue sih ini lebih cocok dibilang logika kapitalis. Yang lebih lucu lagi, banyak UMKM nggak punya rekening bank. Gimana mau kasih kredit kalau bikin kredit aja nggak sempet? Jadi ya wajar dong penyaluran kredit macet di situ-situ aja. Buat UMKM mungkin akses pembiayaan udah kayak nyari wifi gratisan. Ada, tapi susah buat ditemuin. Nah, masuklah solusi jagoan yang ditawarin sama Pak Teten.
yang dikenal sebagai ICS atau Innovative Credit Scoring. Wah, kedengarannya canggih banget ya. Cuman sayangnya di sini perbankan itu nggak diwajibkan pakai ini. Jadi ya tetap aja yang pakai ICS ini ya cuma segelintir pihak aja. Kesan pertamanya sih bagus, tapi kalau nggak diwajibin ya siapa juga yang mau repot-repot. Untungnya KUR alias kredit usaha rakyat ini masih jadi secerca harapan. Subsidi bunga yang cuma 6% buat UMKM ini udah kayak diskon besar-besaran di e-commerce. Tapi yang bisa beli itu ya cuma segelintir orang aja, karena UMKM yang bisa akses ke KUR itu masih sedikit. Harapannya ya bisa bantu UMKM berkembang, bukan cuma bisa bertahan hidup. Soalnya selama ini yang mereka lakukan itu lebih ke survivor mode daripada berkembang. Lalu kini ada fintech alias teknologi finansial yang sekarang katanya sih udah mulai bantu UMKM. 4,8% UMKM udah dapat pembiayaan dari sini. Nah, menurut saya ini lumayan, tapi sebenarnya masih jauh dari cukup. Pak Teten bilang, fintech ini bakal masuk ke sistem layanan informasi keuangan atau yang dikenal sebagai SLIK atau SLIK. Biar lebih aman tentunya dan teratur. Tapi pertanyaannya kapan? Jangan sampai UMKM malah nunggu lagi, udah kayak nunggu sinyal di pelosok. Masalah akses pembiayaan ini bukan sekedar anggaran kecil dari Kementerian Koperasi dan UKM. Seperti yang dibilang Pak Teten tadi, ini sebenarnya soal gimana kita membangun sistem yang benar-benar mendukung UMKM. Bukan cuma setengah-setengah. Kalau UMKM terus-terusan disuruh bertahan tanpa dukungan yang jelas, kapan mereka bisa maju? Kalau aja program ICS atau KUR benar-benar bisa dioptimalkan, mungkin kita akan lihat UMKM kita itu naik kelas, bukan jadi korban janji-janji politik. Tapi kalau enggak, ya siap-siap aja kita bakal ngedengar angka-angka target yang terus meleset. Jadi kapan nih kita bisa beralih dari survival mode ke growth mode? Indonesia ini katanya negara besar dengan ekonomi yang katanya juga makin kuat. Tapi kalau ngomongin soal kredit UMKM, kita itu udah kayak negara yang nggak punya GPS. Coba lihat data aja. Malaysia dan Thailand, negara tetangga yang sama-sama di Asia Tenggara, udah di atas 40%. Korea Selatan di 84%, Jepang di 60%. Indonesia, iya kita cuma di 19% bro, jauh banget. Udah kayak lagi balapan motor, tapi yang lain udah di putaran kelima. Sedangkan kita masih di garis start, sibuk benerin helm yang nggak pas dipasang di kepala. Bukan cuma tertinggal, tapi kita udah kayak nggak tahu jalan. Bayangin Korea Selatan yang merdekanya bareng sama kayak kita, bisa tembus di 84%. Di sana itu UMKM udah kayak anak emas, dapat perhatian, dapat modal, dapat segalanya. Di sini UMKM kita udah kayak anak tiri, dapat sisa-sisa kredit itu pun dengan penuh perjuangan. Udah nggak punya kolateral, nggak punya rekening, terus disuruh ngadu nasib. Dan kalau 19% ini bikin kalian berpikir loh, itu kan masih ada yang dikasih kredit. Ya coba pikir lagi deh, UMKM di Indonesia itu jumlahnya puluhan juta. Tapi yang menikmati penyaluran kredit udah kayak undian berhadiah. Yang beruntung ya beruntung, yang nggak ada ya gigit jari. Ini yang bikin daya saing kita, khususnya UMKM itu jatuh. Kita selalu ngomong soal daya saing global, tapi gimana mau bersaing kalau untuk berkembang aja itu susah. Ibaratnya kita ini disuruh lari maraton, tapi kaki kita masih diikat. UMKM di negara seperti Korea Selatan dan Jepang punya modal banyak buat inovasi. Mereka bisa bikin produk yang kualitasnya itu nggak main-main. Sementara kita kalau bisa bertahan hidup aja itu udah syukur, tapi masalahnya mau sampai kapan kayak gini terus? Kesenjangan kredit ini bukan cuma angka di laporan bank atau statistik pemerintah. Ini sebenarnya realitas yang dialami jutaan pelaku UMKM di lapangan. Mereka itu nggak bisa bersaing di pasar global karena modal mereka ya terbatas. Kalau di luar negeri, UMKM bisa naik kelas dan berinovasi. Sedangkan kita masih sibuk cari cara gimana bisa bertahan hidup di pasar lokal. Yang lebih parah, ini bukan cuma berdampak ke UMKM itu sendiri, tapi juga ke ekonomi kita secara keseluruhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita bisa ketinggalan sejauh ini? Apa karena pemerintah dan perbankan kita lebih fokus sama yang gede-gede aja? Karena ya ngurusin UMKM itu mungkin dianggap ribet, nggak punya kolateral, nggak punya aset, ya udahlah biarin aja nanti juga mereka bertahan sendiri. Padahal kalau kita serius investasi di UMKM ini, ekonomi kita itu bakal lebih kuat. Ini bukan cuma soal angka-angka, tapi soal strategi jangka panjang buat negara. Solusinya apa? Selain harapan ICS, yang semoga nggak cuma sekedar janji manis, kita perlu gebrakan besar dalam penyaluran kredit ini.
UMKM itu harus jadi prioritas, bukan cuma obrolan di kampanye politik. Kalau enggak, kita akan terus jadi negara yang tertinggal, sibuk ngomong soal potensi, tapi nggak pernah nyampe ke garis finish. Nah, sekarang kita ngomongin soal inovasi. Katanya ada harapan baru buat UMKM lewat dua program besar, yaitu ICS dan KUR. Buat kalian yang mungkin masih asing dengan ICS, itu adalah singkatan dari Innovative Credit Scoring. Ini solusi inovatif yang katanya bisa bikin UMKM itu lebih gampang dapat kredit, bahkan tanpa kolateral. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. ICS ini nggak wajib buat semua bank, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ya semacam solusi yang mungkin berlaku, mungkin juga enggak. Gimana tuh? Jadi ceritanya ICS ini bisa jadi angin segar buat UMKM yang nggak punya aset buat dijadiin jaminan. Iya, jadi selama ini bank kan maunya yang aman-aman aja, nggak ada aset, ya susah. Nah, ICS ini bisa membantu perbankan untuk menilai kredit nggak cuma dari aset atau kolateralnya, tapi juga dari data lain seperti rekam jejak transaksi digital atau bahkan data di media sosial. Serius, dari media sosial? Coba bayangin, kalau kalian bikin Instastory pesan kopi tiap hari, bisa jadi ini tanda kalau kalian tuh punya stabilitas finansial buat dapat kredit. Cuman lucunya di sini, ICS ini nggak diwajibkan sama sebuah bank. Jadi ya balik lagi, kalau bank merasa ini terlalu ribet, mereka bisa bilang nggak usah pakai ICS deh, balik lagi aja ke cara yang lama. Yang penting ada aset. Tapi tenang, ICS ini bakal diwajibkan buat penyaluran KUR. Jadi di sini ICS mungkin benar-benar bisa bermanfaat buat UMKM. Selanjutnya kita bahas tentang kredit usaha rakyat. Ini program yang udah cukup terkenal karena bunganya itu cuma 6%. Jadi katanya ini bisa bantu UMKM nggak cuma buat bertahan tapi juga dapat berkembang. Nah yang bikin menarik, KUR ini disubsidi bunga sama pemerintah. Kalau kalian merasa bunga bank itu mencekik, KUR itu mungkin bisa jadi angin segar. Tapi ingat, dapetin KUR itu nggak semudah seperti yang kalian bayangkan. Meskipun bunganya rendah bukan berarti prosesnya itu gampang. Ada prosedur yang lumayan ribet dan belum tentu semua UMKM itu bisa langsung dapat. Kalau kalian belum punya akun bank atau nggak ngerti cara bikin laporan keuangan, ya bakal ribet. Jadi ya inovasi ini semacam pisau bermata dua. Di satu sisi ada harapan buat UMKM berkembang, di sisi lain masih ada kendala-kendala di lapangan. Pertanyaan yang paling penting, apakah ICS dan KUR ini benar-benar solusi atau cuma setengah jalan aja? ICS terdengar inovatif, tapi kalau nggak semua bank ikut main, ya gimana mau inovasi? Terus KUR memang bunganya rendah, tapi kalau aksesnya ribet dan nggak semua UMKM bisa dapat, apa gunanya? Nah, di tengah semua kebingungan ini, muncul satu lagi pemain baru, yaitu teknologi finansial atau yang dikenal sebagai fintech. Sekarang itu jadi sorotan banget. Katanya fintech ini bisa jadi penyelamat UMKM yang seringkali terabaikan. Tapi apakah ini benar-benar jadi solusi atau cuma tren digital yang kebetulan aja lagi ngetren? Terus gimana fintech ini bekerja? Nah, yang seperti yang saya informasikan tadi, saat ini udah 4,8% UMKM itu udah mulai merasakan manfaat dari pembiayaan fintech ini. Menurut saya ini angka yang mungkin kelihatan kecil, tapi ingat, ini baru permulaan. Fintech ini masuk ke sistem layanan informasi SLIK yang diawasi oleh OJK. Jadi seenggaknya ada harapan lah buat transparansi dan pengawasan yang lebih baik. Tapi jangan buru-buru senang dulu. Menambah perusahaan fintech ke SLIK itu memang langkah maju, namun perlu diingat banyak perusahaan fintech ini masih baru dan mungkin belum punya track record yang solid. Karena itu UMKM harus tetap hati-hati, karena nggak semua fintech itu sama. Ada yang memang punya layanan bagus, ada juga yang baru mulai dan masih baru nyoba-nyoba. Kalau kita bandingin dengan bank, fintech ini bisa dibilang lebih fleksibel dan cepat. Misalnya aplikasi pinjaman bisa diakses lewat smartphone. Terus prosesnya juga lebih cepat tanpa ribet dan mungkin persyaratannya lebih mudah. Tapi jangan lupa juga kalau bank itu sebenarnya masih punya keunggulan dari segi keamanan dan stabilitas. Jadi jangan sampai terjebak dalam hype dan lupa melakukan due diligence. Oke, balik lagi ke UMKM. Dengan adanya fintech, ada kemungkinan mereka bisa mengakses pembiayaan lebih mudah daripada melalui bank tradisional. Dan ini tentunya berita baik buat UMKM yang selama ini susah buat dapetin kredit. Tapi fintech juga punya tantangan tersendiri seperti kebutuhan untuk memastikan keamanan data dan perlindungan konsumen. Kalau semua ini bisa diatasi dengan baik, mungkin fintech bisa jadi game changer buat UMKM. Terus apakah fintech ini benar-benar jadi penyelamat UMKM atau cuma tren digital yang belum matang?
Kalau dilihat dari perkembangan saat ini, fintech tentu punya potensi besar. Tapi kita harus tetap kritis. UMKM perlu memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan pastikan mereka memilih platform yang terpercaya. Ya semoga aja fintech ini benar-benar jadi solusi yang bisa bermanfaat dan bukan sekadar angin lalu. Nah, bicara soal solusi untuk UMKM, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas peran pemerintah. Pemerintah dan regulasi dua hal yang bisa jadi juru selamat atau malah menambah beban. Kira-kira apa saja langkah konkret pemerintah dalam mendukung UMKM yang seringkali terabaikan ini? Pertama kita punya KUR atau kredit usaha rakyat. Ini sebenarnya adalah program yang katanya memberikan subsidi bunga untuk UMKM. Jadi kalau bunga bank biasanya kayak harga bumbu rendang di restoran mahal, KUR ini ibaratnya seperti diskon besar-besaran dengan bunga yang cuma 6%. KUR ini diharapkan bisa jadi solusi bagi UMKM yang mungkin kesulitan mendapat pembiayaan. Tapi mari kita jujur, apakah ini benar-benar solusi atau sekedar jaring pengaman yang bikin pemerintah kelihatan peduli? Terus ada OJK yang berperan sebagai pengawas. OJK ini kan mengatur supaya ICS dan fintech ini bisa masuk ke dalam sistem layanan informasi keuangan. Kalau kalian pernah dengar istilah pengawasan atau regulasi, nah OJK ini yang memastikan semua berjalan itu sesuai dengan aturan. Akan tetapi, pengawasan ini kadang bisa bikin proses itu jadi lebih rumit. Perusahaan fintech baru masuk ke selik dan UMKM tentu harus nunggu birokrasi yang kadang malah bikin frustasi. Memang penambahan perusahaan ICS dan fintech ke dalam selik itu bisa memperluas akses kredit. Meskipun demikian, apakah ini semua cuma wacana atau benar-benar efektif? Kadang penambahan regulasi malah bikin UMKM itu malah semakin bingung dengan terlalu banyak aturan dan birokrasi. Yang dengan kata lain itu, apakah OJK ini benar-benar membantu atau malah jadi penghalang tambahan? Kembali ke intervensi pemerintah melalui KUR. Apakah ini pahlawan yang datang di saat-saat sulit atau cuma jebakan yang mungkin kelihatannya terlihat bagus di permukaan? Pemerintah memang menyediakan subsidi bunga, tapi jangan lupa juga bahwa banyak UMKM yang harus melalui prosedur yang mungkin bisa memakan waktu dan energi. Ini tentu bisa bikin UMKM itu merasa seperti sedang berada di jalur rintangan, bukan di jalan raya yang mulus. Kalau gitu, apa sebenarnya peran pemerintah dan regulasi dalam penyaluran kredit UMKM? Apakah mereka benar-benar membantu atau hanya mempersulit situasi? KUR dan OJK memang punya potensi untuk membuat perbedaan besar, tapi harus kita ingat bahwa implementasinya juga itu penting. Tanpa implementasi yang baik dan pengawasan yang efektif, semua program ini hanya sekedar angin segar yang berlalu gitu aja. Nah, setelah kita membahas secara mendalam mengenai produk kredit usaha rakyat dan dampaknya pada kapasitas produksi serta kesejahteraan UMKM, bagaimana pendapat kalian? Apakah KUR ini benar-benar jadi penyelamat UMKM atau hanya sekedar janji manis? Kami telah mengupas berbagai sisi dari program ini, mulai dari potensi positifnya hingga tantangan yang harus dihadapi. Sekarang giliran kalian untuk berbagi pandangan, apakah kalian setuju dengan analisis kami atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi dengan KUR yang ingin Anda bagikan? Kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman Anda atau kolega yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Diskusi yang sehat dan berbagai sudut pandang adalah kunci pemahaman yang lebih baik. Jadi ayo berbagi dan diskusikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak pembahasan menarik dan informasi yang pastinya tidak ingin Anda lewatkan. See you!